Shalom, haleluya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Gary Tengker. Dan hari ini saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami sudah berada dalam bulan terakhir di tahun 2024. Kami percaya kalau kami boleh hadir pada hari ini, masih menikmati nafas hidup, kesehatan, keluarga. Kami percaya itu semua karena tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kami boleh dijadikan menjadi orang Kristen yang berbobot, menjadi orang Kristen yang berkualitas, sehingga iman kami, perilaku kami semakin hari semakin menunjukkan Kristus yang ada dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan pada hari ini kita mau membaca Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Dan pada pagi hari ini, tema renungan kita yaitu menerima Raja Damai di hati kita. Saya ulangi, menerima Raja Damai di hati kita. Kenapa? Karena saya khawatir sekarang ini banyak orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya penuh ketidaktenangan, penuh dengan kekhawatiran. Itu sebabnya dalam peristiwa Natal kita percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya membawa keselamatan, tetapi juga membawa damai. Dan kalau kita pelajari saudara dalam perikop ini, Lukas menggambarkan pengumuman kelahiran Yesus yang pertama kali disampaikan kepada para gembala, kelompok yang mungkin dianggap rendah dalam masyarakat pada saat itu. Malaikat Tuhan memberikan pesan sukacita bahwa juru selamat telah lahir di kota Daud. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus membawa kabar baik untuk semua orang tanpa memandang status. Itu sebabnya ketika Anda buka hati terima Yesus, percayalah, engkau mungkin saat ini berkata bahwa dirimu adalah orang yang rendah. Engkau mungkin boleh berkata bahwa dirimu adalah orang yang tidak terpandang, tetapi di hadapan Tuhan engkau berharga. Untuk setiap kita lah Dia rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaannya, datang untuk menyelamatkan, memberikan damai kepada setiap kita. Dan pesan Natal ini adalah panggilan untuk merespon kabar baik tersebut dengan hati yang terbuka dan hidup yang diubah oleh damai sejahteranya.
Maka kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-14, sekali lagi saya bacakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari hal ini, saudara, kita bisa mendapatkan 3 poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama, dalam Lukas pasal 2 ayat 10 itu dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini adalah kata-kata yang diucapkan malaikat ketika malaikat menyampaikan bahwa kelahiran Yesus adalah kabar baik yang membawa sukacita besar. Natal mengajarkan kita bahwa kasih Allah tidak terbatas pada golongan tertentu, tetapi untuk semua orang, termasuk Anda yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Dan sebagai respon, kita diundang untuk membuka hati kepada sukacita ini dan berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Percayalah saudara, bahwa Natal tanpa sukacita itu hanya menjadi tanggal biasa, hari biasa bagi setiap kita. Itu sebabnya sambut Natal dengan sukacita, karena kabar ini diberitakan untuk semua orang. Pertanyaan untuk setiap kita, apakah kita telah menerima kabar baik ini dengan sukacita? Dan bagaimana supaya sukacita kita berdampak bagi orang-orang sekitar kita, bagi istrimu, bagi suamimu? Kalau Natal yang kita rayakan pada akhirnya tidak bisa kita terima dengan sukacita dalam rumah tangga, maka sebenarnya pasti ada yang salah dengan pola pikir kita. Karena kalau Yesus benar-benar lahir, sukacita itu ada dalam rumah tangga, maka rumah tanggamu pasti damai. Kalau misalnya rumah tangganya belum damai, jangan-jangan Yesusnya memang tidak lahir dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Maka poin yang kedua, saudara, kita pelajari bahwa di dalam ayat yang ke-14 dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu artinya poin yang kedua, damai sejahtera yang mengubah hati. Kehadiran Yesus membawa damai sejahtera bukan hanya dalam arti berhentinya konflik, tetapi juga pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Natal ini adalah momen untuk merenungkan, apakah hati kita telah dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus, atau jangan-jangan kita masih memelihara amarah, ketakutan, kekhawatiran. Apa sebenarnya yang menghalangi kita untuk menerima damai sejahtera Kristus? Dan Natal adalah waktu untuk menyerahkan semua beban-bebanmu kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Poin yang ketiga kita pelajari bahwa menyembah Sang Raja Kristus itu harus dengan hati yang terbuka. Para gembala tidak hanya mendengar kabar itu, tetapi segera bertindak untuk menyembah Raja yang telah lahir. Natal adalah waktu untuk memperbaharui komitmen kita menyembah Yesus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jangan-jangan selama ini kita beribadah, datang kepada Tuhan, berdoa, itu hanya sebatas ritual, atau sungguh-sungguh kita memberi hati kita kepada Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, Natal adalah panggilan untuk menerima kabar sukacita, damai sejahtera, dan menyembah Sang Raja dengan hati yang terbuka. Maka hari ini saudara, coba sama-sama katakan, saya penuh sukacita, penuh damai, dan hatiku terbuka untuk Kristus. Haleluya. Dalam keramaian perayaan, jangan sampai kita melupakan makna sejati dari Natal.
Mari kita buka hati kepada Yesus, Sang Raja Damai, dan biarkan hidup kita diubahkan olehnya. Mari saudara, di momen Natal ini, kita bertanya kepada diri kita, apakah hati kita siap untuk menerima Sang Raja? Mari kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan menghidupi makna Natal setiap hari. Haleluya. Dan mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu bagi setiap kami, menguatkan, membimbing setiap kami, menyadarkan setiap kami bahwa Natal tanpa Kristus itu adalah sia-sia. Natal tanpa perubahan hidup itu hanyalah rutinitas. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berjalan terus dalam terang firman-Mu. Kami akan terus memperbaharui komitmen kami untuk iring Engkau sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus, damai yang kami rasakan, sukacita yang kami rasakan boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan puji Tuhan saudara, tetap melangkah bersama Kristus dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Shalom.